result of the vote is as follows. In favor 142, against 10, abstentions 12. Oke, lanjut dua kabar panas bos. Yang pertama kita bahas sedikit nanti berita geopolitik yang cukup menggigit nih. Kali ini dari negara-negara tetangga kita di sebelah timur Indonesia. Seperti Palau, Nauru, Mikronesia dan lain-lain. Jadi baru-baru ini di beberapa media muncul pertanyaan nih bos. Mengapa negara-negara Pasifik ini yang notabene sangat vokal mendukung kemerdekaan Papua alias sangat pro Papua merdeka, tapi untuk Palestina mereka malah kebalikannya bos, menolak. Padahal Palestina sebenarnya lebih relevan nih untuk didukung. Pasalnya Palestina bukan pemberontak seperti OPM, malahan mereka adalah korban, pihak yang terjajah. Nah, apakah alasannya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Indonesia dan Kanada yang baru-baru ini menaikkan kerjasama di bidang pertahanan. Dan salah satu skopnya adalah terkait industri militer bos. Nah lantas pertanyaannya, industri militer di bidang apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait negara-negara Pasifik tadi bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Mengapa mereka kelompok negara-negara Pasifik di sebelah timur kita ini banyak yang pro kepada Papua merdeka tapi menolak Palestina merdeka. Nah, ini memang cukup membagongkan ya kan? Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, baru-baru ini kan PBB mengadakan resolusi bos untuk memberi dukungan kepada pembentukan negara Palestina. Dalam resolusi ini, sebanyak 142 negara menyatakan setuju, 12 negara abstain alias netral tidak menjawab dan amsyongnya 10 negara menolak. Dan tahukah kalian faktanya? Selain Amerika dan Israel, sebagian besar tetangga-tetangga kita di sebelah timur ini mulai dari negara Mikronesia, Nauru, Palau, Tonga, bahkan Papua Nugini adalah negara yang ikut menolak pembentukan Palestina. Padahal jelas-jelas posisi Palestina itu adalah sebagai korban ya kan? Korban yang terjajah, bukan mau memberontak atau melepaskan diri. Seperti kelompok OPM bos. Namun anehnya mereka malah menolak pembentukan negara Palestina ini bos. Tapi di satu sisi, sejumlah negara Pasifik ini ya juga terkenal paling vokal mendukung kemerdekaan Papua. Yang sebenarnya posisi Papua ini adalah jelas-jelas bagian dari negara Indonesia. Tapi malah mereka mau pisahkan pula dari kita. Bahkan pemerintah Nauru pernah mendorong konflik para pemberontak Papua ini untuk dibahas di forum internasional. Sedangkan Palestina yang ingin merdeka malah mereka tolak bos. Ada juga yang abstain seperti Fiji. Padahal Australia sendiri yang dekat dengan mereka sudah mengakui Palestina dan juga mendukung Palestina merdeka. Nah loh, bingung ya kan? Aneh nih, ini pikiran mereka seperti apa pula Mimin pun bingung bos. Lantas pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Oke, terkait hal ini seorang pakar politik internasional pun akhirnya memberikan opininya bos. Jadi ternyata jawabannya cukup kompleks, Bo. Nah, menurut pakar politik internasional dari Universitas Murdoch Australia, Mr. Ian Wilson mengatakan bahwa sikap negara-negara Pasifik terhadap Palestina ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, bos. Yang pertama, salah satunya adalah faktor agama. Nah, di sini mereka katanya melihat Israel sebagai tanah suci, tempat umat Yahudi yang dianggap bangsa terpilih. Jadi bagi mereka mendukung Israel sama artinya melindungi tanah suci. Nah loh, ini kalau penyebab faktornya agama, nah ini negara-negara Pasifik ini sepertinya kurang literasi nih bos. Kurang update ya kan? Wong almarhum Paus Fransiskus dan Paus Leo yang sekarang aja memimpin seluruh agama Katolik, sekarang aja terang-terangan bos menentang tindakan Israel. Menyebut Israel penjajah, bahkan dulu almarhum Paus Fransiskus sering banget tuh nelponin warga Gaza untuk mengecek kondisi mereka. Jadi kalau faktor agama ini jelas, mungkin negara-negara Pasifik ini kurang literasinya bos. Mungkin ya. Kemudian lanjut,
faktor yang kedua menurut Mr. Ian Wilson ini, selain faktor agama ada juga faktor geopolitik. Katanya negara-negara Pasifik ini berada dalam orbit Amerika, sekutu dekatnya Israel. Washington punya pengaruh besar di kawasan Pasifik agar negara-negara itu tetap sejalan dengan kebijakan luar negerinya termasuk dalam isu Palestina. Nah, kalau alasan ini lebih masuk akal bos, tunduk sama bos besarnya, Mama Rika. Dan terakhir, jangan lupa faktor uang, karena karena Israel kabarnya diduga menjalankan checkbook diplomasi, yaitu diplomasi berbasis kucuran dana bos. Negeri Zionis ini menggelontorkan jutaan dolar bantuan untuk Nauru dan negara kecil Pasifik lainnya, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga bantuan ekonomi lain. Hubungan ekonomi khusus ini pun bikin mereka otomatis lebih condong ke Israel. Nah, faktor yang ketiga ini lebih masuk akal lagi. Jelas memang sangat masuk akal bos. Tapi kalau menurut admin faktor agama tadi sepertinya ya itu kurang lah. Kemudian menurut pengamat hubungan internasional Bapak Tuku Rezazia, Amerika juga secara ketat katanya mengawasi negara-negara Pasifik ini agar tidak jatuh ke pelukan Tiongkok. Paket-paket ekonomi dari Beijing memang menggiurkan, tapi Washington telah memastikan pengaruhnya tetap dominan di kawasan negara-negara Pasifik. Jadi itulah kombinasi pengaruh yang membuat negara-negara Pasifik pro kemerdekaan Papua tapi enggan mengakui Palestina. Dan ya, fenomena ini pun jelas menunjukkan betapa rumitnya politik internasional. Dukungan dan penolakan sebuah negara ternyata nggak cuma soal moralitas bos, tapi juga kepentingan ekonomi, politik, dan pengaruh besar kekuatan elit global. Cukup Hamsyong. Oke, kabar selanjutnya, Indonesia dan Kanada baru-baru ini dikabarkan telah menaikkan MOU di bidang pertahanan. Nah, ini dia sumbernya. Jadi setelah menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Presiden kita Pak Prabowo pun telah bertolak ke Kanada nih bos untuk bertemu dengan PM Kanada yaitu Mr. Mark Carney. Dalam pertemuan itu mereka berdua menyaksikan penandatanganan beberapa nota kesepahaman strategis antara Indonesia Kanada. Dan kabarnya ada 3 kesepakatan nih, bidang perdagangan, kemudian di bidang pertahanan, serta juga koneksi antar pelaku usaha. Nah, di bidang pertahanan ini, penaikan MOU pun dilakukan antara Kemhan RI dan juga Departemen Pertahanan Kanada. Dan kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang diteken pada bulan Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer jangka panjang. Nah, ini yang mantap nih. Ada kerjasama industri militer. Dan pertanyaannya, kalau Kanada ini apa Min yang terkenal industri militernya? Oke, jadi ini menurut Mimin bos. Kanada itu kan bukan negara yang terkenal sebagai produsen tank berat atau jet tempur besar bos. Tapi mereka ini lebih kuat di high-tech support ketimbang produksi senjata besar. Indonesia bisa memanfaatkan hal itu untuk memperkuat kemampuan C4ISR bos untuk pondasi pertahanan modern. Contohnya nih, contoh untuk avionik dan sensor, mereka punya CAE dan bombardir yang sekarang banyak dipakai di dunia penerbangan sipil dan militer. Ini bisa untuk simulasi pesawat tempur, transport, atau helikopter TNI Angkatan Udara. Kanada juga punya kekuatan di radar maritim, darat, electronic warfare, dan satellite-based surveillance atau radar SAT. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia jika terjalin kerjasama transfer teknologi bos. Kemudian tak cuma itu untuk pesawat, nah ini juga mereka punya pesawat patroli maritim nih atau transportasi ringan. Misalnya pesawat Bombardier Das 8 yang dimodifikasi jadi pesawat patroli maritim dan ini cocok untuk patroli laut Indonesia. Nah mungkin kira-kira di bidang-bidang seperti itu bos. Kalau menurut kalian kira-kira apa nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo, make it sense.